Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Naam. Arju an takunu fi khairin fi hadha sabah wa fi hadhihi al-fursah. Naam. Baik. Madza darsuna al-an? Naam. Nuwasil darsana al-yawm fi madati an-nahwi. Wa fil liqa' al-madi nahnu qara'na mawdu'an min mawdu'ati al-muqarrarah fi hadhil madah. Madza ayu mawdu'? Ya, jadi judul apa kemarin? Hal tadzakartum? Mawdu'una huwa al-maqsur. Baik, al-maqsur. Wa qad akhadna at-ta'rif anil maqsur. At-ta'rif anil maqsur. Ya, kita kemarin telah sedikit belajar tentang pengertian maksur dan contoh-contohnya ya. Jadi maksur itu apa? Fi'il mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Kullu fi'lin, kullu ismin, bukan fi'il ya, isim. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah ya. Alif lazimah. Itu maksur ya. Ya, intinya setiap fi'il, setiap isim, isim ya, yang diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah itu bisa berupa huruf ya. Tapi sebelum huruf ya itu dia didahului oleh fathah itu. Jadi bisa alif, bisa ya, tapi tanpa titik ya. Ya yang tidak menggunakan titik. Jadi bisa alif, bisa setiap isim yang diakhiri oleh alif atau ya, dan sebelum alif atau ya itu berharokat fathah ya, berharokat fathah. Sehingga dinamakan alif lazimah. Taib. Wa fi hadzal yaum wa fi hadhihi al-fursah ma zilna fi hadzal mawdu' walakin nahnu sanatakallam anil i'rab. Nahnu sanatakallam an i'rab. An i'rab hadza al-isim al-maqsur. Wa kama qulna lakum bi anna fi at-takallum ay al-bahsu li hadza al-i'rab nahnu nahtaj ila liqa al-khas. Jadi mu'alim telah jelaskan kemarin penjelasan tentang i'rab maksur ini mu'alim butuh satu pertemuan khusus ya, karena lumayan butuh fokus ya. Nahtaj ila tarkis wa ila al-istima' wa ila al-istima' jayidan wa tarkis li hadza mabhas. Li hadza al-bahas yakni al-i'rab. Taib. Al-an iftahu ila al-kitab. Afwan, baterainya hampir habis ya. Alhamdulillah. Iftahu ilal kitab. Safhah as-sani wal arba'un, as-saniyah wal arba'un. Hadza safha al-ula li hadzal mawdu' wa hadhihi safhah as-saniyah. Nahnu sanaqra hadhihi safhah
al-bahas li hadza al-mawdu' fi min huna min hadhihi al-kalimah min hadhihi al-faqrah walakin bijanibi dzalik sananzur ila al-kitab aidan sananzur ila as-safhah qablaha awil al-amsilah. Nah. Baik. Nah, qala al-mu'arif rahimahullah wa idza ta'ammalta hadhil asma wajadtaha fil qismil awwal marfu'ah li anna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan. Taib. Unzuru ila al-amsilah. Nah. Taib. Kullu fi'lin fi kulli firqatin li hadhihi al-amsilah huwa sawa'un. Nah. Al-isim, kullu ismil maksud di kulli firqah, mutasawiyah, mutasawiyah. Jadi setiap isim maksur yang ada di setiap kelompok contoh ini ya, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga gitu ya. Taib. Jadi seperti ini. Nah, ini kita sebut kelompok pertama ya. Ini kelompok kedua. Kemudian ini kelompok ketiga. Baik. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Setiap contoh memiliki empat kalimat. Setiap contoh ini memiliki 4 kalimat ya. Paham ya? Kemudian isim-isim yang ada di setiap contoh ini sebenarnya sama semua. Al-fata, al-asa, al-adza, al-ida. Al-fata, al-asa, al-adza, al-ida. Al-fata, al-asa, al-adza, al-ida. Nah, sama semua ya. Tidak ada yang berbeda. Fana'ti ila al-qismul awal li hadhil amsilah. Najal fata, do'atil asa. Nalanil adza. Syamimta biyal ida. Nah. Kullu ismil maksur fi hadhil amsilah kulluha marfu'atun. Setiap isim maksur yang ada di contoh pertama ini seluruhnya adalah marfu' karena dia sebagai di anna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan. Karena posisinya ini dia semuanya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Makanya dinamakan marfu' karena posisinya sebagai pelaku ya. Baik, fahimtum ya. Wa fil qismi tsani mansubah li anna kullan minha maf'ulun bihi. Wa fil qismi tsani dan di contoh yang kedua ini, di kelompok yang kedua ini kulluha mansubah. Al ismul maksur fi hadhil amsilah kulluha mansubah li anna apa tadi? Li anna kullan minha maf'ulun bihi. Karena ya merah ini ya, ini biru, ini fa'il, merah ini adalah berarti maf'ul dia. Nah, sekarang masih dengan kalimat isim yang sama, tapi beda kedudukan. Sekarang kedudukannya dia sebagai maf'ul di sini, bukan sebagai fa'il lagi. Kalau di sini dia sebagai fa'il, kalau di yang kedua dia sebagai maf'ul, ya. Makanya mansub, makanya i'rabnya di sini adalah mansub. Perhatikan ya. Wa fil qismi salis majrurah biharfi jarrin. Wa fil qismi salis majruratun biharfi jarrin. Al-an na'ti ila qismi salis, nah, yang warna hijau ini.
yang kelompok ketiga ini, mu'alim beri tanda hijau karena apa? Kalau ini marfu, yang pertama marfu, kemudian mansub, nah ini mansub. Adapun yang terakhir ini adalah majrur biharfi jarrin. Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar. Ini ada an, ada ala, ada min, ada ala. Ini semuanya adalah huruf jar. Makanya disebut dengan ya. Ini huruf jar. Ini huruf jar semua. Makanya ini disebut dengan majrur. Nah, taib. Jadi bisa dipahami ya. Ini marfu, ini mansub, ini majrur ya. Paham ya? Fama alamatu rafa wa nasab wal jar. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang tanda rafa, jar dan nasabnya apa? Coba perhatikan cara bacanya. Najal fata, najaitul fata, raditu anil fata, ya. Baik, perhatikan secara pengucapan ada yang berbeda enggak? Antara marfu, mansub dan majrur, secara pengucapan ada yang berbeda atau tidak? Bagaimana cara membedakan rafa, jar dan nasabnya ini bagaimana? Ya. Karena perhatikan ya. Fanahnu na'lam annal alamat asliyah lirrafa' wa nasab wal jar hiya dhammah wal fathah wal kasrah. Nah, kalau dia bukan isim maksur, kalau seandainya isim-isim yang ada di sini bukan isim maksur, jelas persis perbedaannya jelas. Marfu itu dengan dhammah, maf'ul mansub itu dengan fathah dan majrur itu dengan kasrah. Misalkan saja mu'alim contohkan, misalkan di sini kita kasih kata al-qalam misalkan ya. Al-qalam misalkan. Naja al-qalamu. Kemudian naja itu al-qala ma rodi itu anil qalami. Nah, hadhihi alamatun asliyah. Nah, fanahnu na'lam bi anna alamat rafa' huwa ad-dhammah wa alamatun nasab wa fathah wa alamatul jar huwa al-kasrah. Baik, ya al-kasrah. Nah, ya, kalau seandainya di sini isimnya bukan isim maksur, jelas marfu itu dengan dhammah, maf'ul itu dengan mansub itu dengan fathah, majrur itu dengan kasrah. Tapi masalahnya sekarang karena ini isim maksur, bagaimana cara menyebutkan alamat i'rabnya itu bagaimana? Karena tidak ada perbedaan antara najal fata dengan najaitul fata, ini sama penyebutannya ya. Itu masalahnya di sini. Paham ya? Ya, kenapa kita harus bedakan isim maksur dengan isim yang lain, yang normal? Karena itu tadi. Karena penyebutan isim maksur ketika rofa dan ketika nasab dan ketika jar ini sama. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberikan alamat? Fama sababu dzalik as-sabab anna akhiru kulli kalimatin min hali kalimah alifun wal alifu yata'azzaru tahrifuha ya. Yang menyebabkan ya tidak ada harokat dhammah, kasroh dan fathah itu karena diakhiri oleh alif dan alif tidak bisa diberi harokat. Huruf alif di akhir itu tidak bisa diberi harokat ya. Huruf alif yang di akhir ini tidak bisa diberi harokat. Makanya tidak bisa dhammah, fathah atau kasroh. Nah. Walidzalik baqiyat sakinah wa quddirat alaihi dhammah fi halati rafa wal fathah fi halati nasab wal kasrah fi halati jar. Jadi cara menyebutkan berarti nanti marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi. Seperti itu ya. Nah, nanti mu'alim tulis nanti. Jadi cara penyebutannya nanti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi
Dhammatun muqaddaratun. Jadi ditambahkan kata-kata muqaddarah. Muqaddarah. Nah, jadi ditambahkan kata-kata muqaddarah. Kalau marfu berarti muqaddarah alal dhammatun muqaddaratun alal alif. Kalau mansub berarti fathatun muqaddaratun alal alif gitu ya. Kemudian kalau majrur berarti kasratun muqaddaratun. Intinya di akhir ditambah muqaddarah. Muqaddarah itu artinya apa ya? Dianggap gitulah. Dianggap dhammah, dianggap fathah, dianggap kasrah seperti itu. Jadi rafa'nya adalah dengan dhammah yang dimasukkan, yang tersembunyi ya. Bisa dikatakan tersembunyi. Dhammah yang tersembunyi atau yang dipaksakan memang. Karena alif ini tidak bisa diberi harokat. Alif di akhir kalimat itu tidak bisa kita beri harokat. Makanya disebut dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah atau kasratun muqaddaratun. Nah, jadi kaidahnya adalah tuqaddaru ala akhiril maksur. Tuqaddaru ala akhiril maksur ya. Dianggapkan atau dipaksakan di setiap akhir maksur harokatul i'rab as-salas. Harokat i'rab yang 3 itu tadi, yaitu dhammah, fathah, dan kasrah ya. Ya, jadi dhammah, fathah, dan kasrahnya itu dianggap masuk saja, dianggap masuk gitu, meskipun dia tidak terlihat, dianggap masuk, dipaksakan untuk masuk, meskipun dalam pengucapan dia tidak terlihat dhammah, kasrah, dan fathahnya, tapi tetap dianggap harokatnya seperti itu, yaitu dengan kata-kata muqaddarah. Nah, taib. Mungkin itu saja ya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Arju an tafhamu hadzal mawdu' jayidan. Fa nakhtim darsana bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.